Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah setelah kita libur panjang. Kembali melanjutkan pelajaran yang ke-8 jilid yang kedua. Alhamdulillah kita sudah agak jauh jilid yang kedua, yaitu pelajaran yang ke-8. Di pelajaran yang ke-8 ini kita akan banyak mempelajari dhamir. Banyak mempelajari dhamir yang sebagai fa'il. Pasti kalau sebagai fa'il maka dia bersambung dengan fi'il yang sebagai fa'il. Dan ini sebagaimana sudah kita jelaskan di jilid nahwu, di jilid yang kedua. Jilid yang pertama, ya. Ya, di halaman 55 ini kita akan mempelajari dhamir, ya. Di sini ada dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu orang yang ketiga. Orang yang ketiga namanya dhamir ghaib. Nah, istilah seperti ini harus diketahui. Dhamir ghaib. Ini orang ketiga, yaitu huwa, hiya, hum, hunna, ya. Berarti dhamir ghaib itu adalah huwa, kemudian hiya, kemudian hum, dan hunna. Ini dhamir ghaib. Kemudian halaman 55 ini juga ada namanya dhamir mukhatab. Ya, ini juga sudah kita pelajari. Dhamir mukhatab. Mukhatab ini orang kedua yang diajak bicara. Mukhatab artinya yang diajak ngomong, yang diajak bicara, yang diajak ngobrol. Nah, di sini juga ada 4 ditulis: anta, kemudian anti, antum, kemudian antun. Ada 4 juga mukhatab. Kemudian yang ketiga namanya dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim. Dan mutakallim ini adalah dhamir orang pertama, kata ganti orang pertama, yaitu ana dan nahnu. Tentunya ana dan nahnu. Ana dan nahnu. Nah, di sini sekarang khusus kita akan mempelajari dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi dan dia sebagai fa'il. Kembali kita akan murajaah pelajaran nahwu kita, ya, pelajaran nahwu kita khusus di dhamir. Nah, jadi dari dhamir ghaib itu huwa dia laki, hiya dia perempuan, hum mereka laki, hunna mereka perempuan. Nah, di sini di halaman 55 kita akan mempelajari jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah yang di ghaibnya itu muzakkar muannas. Ya, jumlah ismiyah. Ingat ya, kalau jumlah ismiyah itu susunan dari jumlah kalimat yang diawali dengan isim fa'il. Isim kemudian fi'il, ya. Isim kemudian fi'il. Jadi isim dan fi'il, nanti ada isim ketemu isim juga ada. Nah, jadi kalau isim ketemu fi'il itu jumlah ismiyah, ya. Jadi rumusnya ismun kemudian plus fi'lun, entah itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, ini. Nah, kemudian isim yang jumlah isimnya seperti ini, ya, isim ketemu fi'il,
maka fiilnya ini mengikuti jumlah isim, ya, mengikuti jumlah isim sebelumnya. Ini. Kalau di sini mufrad, maka fiilnya ikut mufrad juga, berbentuk mufrad. Contohnya hamidun, yang muzakkar dulu. Hamidun zahaba. Zahaba mufrad. Ini yang pertama. Ya, jadi sini hamid isim, zahaba fi'il. Berarti jumlah ismiyah. Hamid di sini mufrad. Ya. Zahaba ikut mufrad jadinya. Ingat, kalau jumlah ismiyah isim plus fi'il, maka fi'il harus mengikuti jumlah isimnya. Kemudian yang kedua, yang muannas juga mufrad. Muannas mufrad. Misalnya kita bilang hindun, muannas. Jadi kalau muannas maka harus ada tak sukunnya, ya, tak tanis namanya. Sudah kita jelaskan juga namanya. Zahabat. Harus ada tak sukun. Hindun zahabat. Hindun zahabat. Hindun mufrad, zahabat juga mufrad. Kenapa dia ada tak tanisnya? Karena kembali ke muannas, yaitu hindun, ya. Atau fa'ilnya nanti hiya. Nah, di sini kalau hamidun zahaba, hindun zahabat, ya, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kapan fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir, ya? Kalau fa'ilnya tidak disebut setelah fi'il mu'rab, ya, fi'il baik yang enggak disebut itu adalah fa'il dari mu'rab atau fa'il dari dhamir muttasil, ya. Jadi kalau enggak ada dhamir mu'rab, kalau enggak ada isim mu'rab, isim zahir, isim sharih, sudah dijelaskan di jadi 2, jadi 3, ya. Tidak ada disebut sebagai fa'il setelah fi'il zahabat atau zahaba ini. Kemudian juga enggak ada dhamir muttasil, ya. Tidak ada dhamir muttasil, maka fa'ilnya pasti dhamir mustatir, ya. Fa'ilnya pasti dhamir mustatir yang kembali ke sebelumnya, ya. Yang kembali ke sebelumnya itu hanya untuk huwa dan hiya. Ingat, kembali ke sebelumnya itu hanya untuk huwa dan hiya. Nanti ini ada pelajarannya di lanjutan makalah fa'il jilid yang ketiga, ya. Hamidun zahaba, hamidun zahaba. Ini jumlah ismiyah. Ingat tadi jumlah ismiyah itu fi'il harus mengikuti jumlah isim sebelumnya, ya. Nah, zahaba wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Hamid. Kembali ke hamid. Nah, kemudian hindun zahabat. Zahabat berarti ini dhamir mustatir karena setelah fi'il zahabat tidak ada isim murab sebagai fa'il. Kemudian juga tidak ada dhamir muttasil yang sebagai fa'il, yang enggak ada, sehingga mustatir, mau tidak mau harus mustatir, ya. Hindun zahabat wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Hiya kembali ke hindun. Nah, kemudian sekarang kalau banyak hamidun wa hashimun wa aliyun, ya, kita tulis dulu hamidun wa hashim. Kalau ada wa, kata setelahnya tidak boleh ada spasi. Ingat, wa hashimun, kemudian ada wa lagi, kata setelahnya tidak boleh dispasi. Wa aliyun, hamidun wa hashimun wa aliyun. Ini 3, ya, 3. Nah, kalau 3 berarti jamak dong, ya. Hamid wa Hashim wa Ali ini domirnya apa? Hum. Mereka laki. Mereka semuanya laki itu. Mereka laki. Ya, kata ganti Hamid wa Hashim wa Ali kan banyak mereka. Mereka laki-laki semua, berarti hum. Nah, berarti kalau hum, apa tasrif hum ketemu fi'il? Hum zahabu. Hum zahabu. Ya, ingat tadi isimnya banyak di sini jamak, maka zahab fiilnya juga ikut jamak, ya. Kalau fiil jamaknya di sini adalah laki-laki semua,
maka ini juga ikut jamak untuk laki-laki bentuk fiilnya. Zahabu, ya. Mana fa'ilnya? Waw ini. Ini domir muttasil fa'ilnya. Domirun al-waw domirun barizun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah. Kemudian selanjutnya Aminatu wa Zainabu. Terus bawah. Aminatu ya. Aminatu kita tulis Aminatu. Terus. Nah. Ya. Aminatu wa Zainabu Zai wa Maryamu. Nah di sini Aminah, Zainab dan Maryam itu banyak jamak. Kata gantinya apa? Hunna, mereka perempuan. Hunna, mereka perempuan. Hunna, mereka perempuan. Sehingga tasrif hunna untuk fi'il madhi. Hunna zahabna, ya. Zahabna. Zahabna. Mana fa'ilnya? Na. Fa'ilnya adalah na. Domirun barizun muttasilun mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah. Kemudian sekarang yang anta. Anta zahabta, ya. Anta zahabta, antum zahabatum, anti zahabati, antuna zahabatunna. Insyaallah ini sudah faham. Kemudian yang muzakkar muannas untuk mutakallim, ana itu untuk laki perempuan juga. Ya, saya. Kalau laki-laki bilang saya ana. Kalau perempuan juga bilang saya ana juga. Ya, makanya nahnu juga itu. Ya. Ana zahabatu, nahnu zahabana. Fa'ilnya mana? Ta. Itulah yang dinamakan dengan ta fa'il, ya. Ta fa'il itu adalah yang fa'ilnya adalah ta. Zahabata, zahabatum, ti, zahabatunna, zahabatu. Kununna, na al-fa'ilin. Zahabana. Ini fa'ilnya. Nah, jadi materi untuk yang ke-8 ini saja sebenarnya. Ya, sedikit pelajaran 8 ini, yaitu tentang domir sebagai fa'il. Domir sebagai fa'il. Ingat, domir itu dibagi 3. Ghaib, ya, ghaib, kemudian mukhatab, kemudian mutakallim. Ingat tuh. Ghaib itu dibagi 2 juga. Ada mudzakkar yaitu huwa, huma, hum. Ada muannas hiya, huma, hunna. Mukhatab juga dibagi 2. Mudzakkar anta, antum, antum. Muannas anti, antum, antunna. Mutakallim itu ada 2 saja. Ana, nahnu. Nah. Kemudian halaman 56. Ya, halaman 56. Sempurnakan jumlah kalimat berikut dengan menaruh fi'il zahaba di tempat di titik-titik, kemudian sambung dengan dhamir yang sesuai, ya. Aina tullabul jududu? At-tullab kan mereka banyak. Di mana mereka para siswa yang baru itu? Nah, pakai zahaba. Hum. Tasrif zahaba hum, fi'il madhinya hum titik-titik ilal mudiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini, sempurnakan jumlah kalimat dengan menaruh fi'il madhi yang sesuai di titik-titik berikut. Nah, yang sesuai, ya. Ada mendengar, ada bermain, kemudian mencuci. Ingat-ingat kembali kosakatanya. Kemudian di sini halaman 57 yang ketiga, ta'ammal ma yali. Zahaba, ya. Zahaba ini dia dhamir mustatir fa'il. Zahabu fa'ilnya adalah waw. Zahabat dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya fa'il, ya. Zahabnana, zahabtata, kemudian zahabatum tu. Ya, zahabatum ini tu sebenarnya, ya, fa'ilnya. Kemudian mimnya ini alamatul jama'.
yaitu tanda jamak. Tapi boleh juga tum, kalau kita bilang tum aja boleh, juga boleh. Tu juga boleh, ya. Zahabati, ti fa'ilnya. Kemudian zahabatunna, zahaba fi'ilnya, tu fa'ilnya, na ini juga alamatul jamak untuk yang muannas. Tanda na ini tanda jamak untuk muannas. Zahabatu, tu, zahabna, na fa'ilnya. Nah, kemudian yang keempat, ayyinil fa'ila fima yali, tentukan fa'ilnya mana di sini. Insyaallah sudah paham. Kemudian minad dhamairil muttasilah, minad dhamairil muttasilah, dhamir-dhamir yang muttasil, ya, yang muttasil. Insyaallah itu sudah kita paham, ya. Dhamir barizul muttasil yang ketemu dengan fi'il madhi, ya, ta tumatum, ti tumatunna, waw, alif, nun, ya, ya, nggak ada ya di fi'il madhi. Nah, kemudian yang keenam, ta'ammal ma yali, aina Hamid kharaja, aina Aminatu kharajat. Nah, di sini kharaja fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersembunyi, mustatir, takdiruhu huwa, huwa kembali ke Hamid, ya. Kemudian aina Aminatu, Aminatu kharajat, kharajat di sini, ya. Jadi boleh kita halaman 58 ini yang terakhir, ya, tentukan ta'amal mali, perhatikan berikut ini. Aina Hamid, contohnya, ya. Aina Hamid. Seperti kita kayak bahasa Indonesia juga, ya, di mana Hamid? Dia telah keluar. Nah, gitu. Berarti pakai kharaja. Kita enggak sebut isimnya lagi. Boleh menghapus fa'ilnya, ya. Kharaja, ya. Boleh kharaja Hamidun, boleh Hamidun kharaja. Karena pembahasan kita di sini ada jumlah ismiyah, berarti Hamidun kharaja. Huwa kharaja, ya. Aina Hamid? Kharaja. Kharaja ilal mudiri, kharaja ilal masjidi. Nah, gitu. Berarti di sini, ya, karena di sini jumlah ismiyah, maka mustatir huwa kembali ke Hamid. Sama seperti juga aina Aminatu, aina Aminatu, Aminatu. Di mana Aminah? Kita bilang dia telah keluar, berarti kharajat, kharajat. Tak sukun. Karena di sini kita sedang bahas jumlah ismiyah, berarti Aminatu kharajat aslinya. Muhammad tadi telah keluar. Muhammad tadi telah keluar, ya. Jumlah fi'liyah boleh nggak? Boleh. Kharajat Aminatu, jumlah fi'liyah. Kharaja Hamidun, jumlah fi'liyah. Ya, terserah. Tapi karena pembahasan kita di sini jumlah ismiyah, maka kita pakai jumlah ismiyah. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah semoga bisa dipahami. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.